Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ainun Jati Perwira, bisa dipanggil Wira atau Pak. Di sini saya mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menggantikan sementara guru Anda untuk mengajar. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang teks negosiasi. Untuk teman-teman semua, harap menyiapkan diri untuk masuk ke WhatsApp group dan segera mengisi daftar hadir. Dan nanti saya akan membagikan file untuk teman-teman semua agar bisa membaca terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks negosiasi. Bisa dilihat teman-teman. Itu ada nomor WhatsApp. Barangkali teman-teman mau menanyakan hal tentang teks negosiasi bisa. Ada juga Instagram saya, bisa di follow. Oke, lanjut. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Jadi, negosiasi semisal ada dua belah pihak, yang satu menawarkan harga 10.000. Nah, yang pihak kedua ingin menawarkan seharga 9.000. Nah, di situ terjadi negosiasi sehingga harus mencapai suatu keputusan. Nah, kedua belah pihak memiliki hak yang sama, menerima dan saling memberi. Negosiasi biasanya berisi proses tawar-menawar hingga mencapai suatu kesepakatan. Jadi, kata kunci teks negosiasi ialah adanya proses tawar-menawar untuk suatu kepentingan. Nah, contohnya itu seperti kita mau membeli sesuatu di pasar. Nah, biasanya tuh ibu-ibu sering menawar untuk membeli untuk membeli barang apapun itu. Misalkan mau membeli tomat nih, ada seorang ibu, lalu si penjual menawarkan harga 50.000 per kilo misalkan. Nah, ibu-ibu ini menawar harga gitu, misal dari 50.000 menjadi 40.000 gitu. Nah, apabila si penjual ini mengiyakan 40.000, nah disitulah terjadi kesepakatan. Nah, lanjut. Selain pengertian juga ada tujuan dari teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi yaitu satu, memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang ketiga, mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Dan tujuan terakhir, menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, adapun ciri-ciri dari teks negosiasi, yaitu satu, ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Dua, merupakan sarana penyelesaian masalah. Tiga, menitik beratkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. 4, merupakan media penghasil kesepakatan. 5, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.
Selanjutnya ada jenis-jenis teks negosiasi. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu satu, teks negosiasi tuturan langsung, dan dibagi lagi menjadi 3 bagian. A. Teks negosiasi pemecah konflik. Teks negosiasi pemecah konflik adalah negosiasi untuk memecahkan konflik atau masalah dan menghasilkan kesepakatan. Teks ini biasanya bersifat umum. Nah, yang B, teks negosiasi kerjasama. Teks negosiasi kerjasama ialah merupakan permohonan kerjasama antara pengusaha dengan pihak bank atau meminjam modal usaha atau kerjasama lainnya yang bersifat menguntungkan semua pihak. Jadi semisal ada kedua belah pihak dan kedua belah pihak itu saling menguntungkan dari negosiasi tersebut. Dan yang C, teks negosiasi penjual dan pembeli. Pengertiannya, teks negosiasi penjual dan pembeli merupakan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya yang kedua, teks negosiasi tak langsung merupakan teks negosiasi berbentuk surat menyurat. Pihak pertama mengirimkan surat pengajuan dan pihak kedua menjawab pengajuan. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi pada dasarnya memiliki struktur yang sama, yakni pembuka, isi, dan penutup. Nah, di sini saya menjelaskan bagian per bagian agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Yang ke-1 ada teks negosiasi pemecah konflik. Pada struktur teks negosiasi pemecah konflik terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Dalam bagian pembuka berisikan sapaan dan pengenalan diri dari dua belah pihak yang kemudian masuk ke dalam pokok pembicaraan. Bagian isi, penyampaian materi berisikan pertanyaan atau pemberitahuan tentang objek atau permasalahan yang hendak dinegosiasikan. Yang kedua ialah bagian tawar-menawar serta penyelesaian masalah dari kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Dan bagian penutupnya, teks negosiasi pemecah konflik. Biasanya bagian ini berisikan salam penutup. Jadi penutup itu contohnya berterima kasih karena telah menyepakati pernegosiasian tersebut dan mencapai kepuasan antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada teks negosiasi kerjasama. Ini terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Sama-sama aja sih ya. Bagian pembuka berisi salam, sapa, pengenalan diri dari kedua belah pihak. Dan bagian isinya memiliki 3 bagian, yakni pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Dan bagian ketiga, bagian penutup. Ini itu tidak jauh berbeda dengan teks negosiasi pemecah konflik karena hanya berisikan salam penutup. Selanjutnya ada teks negosiasi penjual dan pembeli. Sama saja ini memiliki bagian pembuka yaitu salam, sapa, dan pengenalan diri juga bisa. Lalu bagian isi berisikan tawar-menawar, persetujuan, dan pembelian. Dan yang terakhir, bagian terakhir ialah
Kalimat penutup, salam penutup seperti dua jenis teks negosiasi sebelumnya sama-sama saja. Ya, pada dasarnya struktur teks negosiasi itu sama, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, ini tugas untuk teman-teman, yaitu yang pertama, buatlah kelompok maksimal 3 orang. Ya, jadi teman-teman membuat kelompok maksimal itu 3 orang dan minimal itu ada 2 orang lah, kalau 1 orang susah. Dan tugas yang kedua, buatlah contoh kalimat teks negosiasi yang terjadi pada lingkungan sekitar. Jadi kalimatnya itu jangan ngambil dari internet ya. Jadi apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar itu kan biasanya ada tuh proses jual beli atau apa, misalkan ini ikut ibu ke pasar untuk membeli sayur-sayuran. Nah, itu bisa juga dijadikan tugas begitu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa via WhatsApp tadi yang ada di PPT awal, ini WhatsApp saya. Begitu sekiranya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya juga mungkin sekian dan terima kasih. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.